Gini-gini. Oke, sudah di-record. Sebentar. Nah, jadi ya kalau demo request dari yang nomor berapa? Ya sama aja sih. Kita kejar koin ini sampai jam 10. Ini kan soalnya ya. Ada yang beda nggak? Nah, nomor 18. Nomor 19. Ya kan kemarin juga polanya soalnya kayak gitu ya. Pernyataan terus ada dicek mau yang mana yang betul yang mana yang salah. Oke, kalau gitu kita mulai aja dari nomor satu ya, karena memang soal cerita ya. Jadi nomor satu ini Pak Silo itu punya 13 petak tanah ya. Jadi em, ada 13 tanah ya lokasinya. Di mana selisih jumlah selisih pohon cabai itu yang berdekatan itu jaraknya sama. Jadi ini ini pohon ya, ini jaraknya misalkan D, ini juga ada pohon lagi D, gitu, pohon cabai. Nah, terus jumlah pohon cabai 5 petak pertama, jadi ada 84 pohon ya. Jadi em, ya ini petak tanahnya misalkan kayak gini. Nah, di ini petak satu, ini petak dua ya sampai 5 gitu. Sampai 5. Nah, di situ tuh jumlah pohonnya adalah 84 ya di dalam sini sampai 5 petak. Nah, untuk yang 5 petak terakhir ya, untuk 5 petak terakhir itu dia 276. Jadi eh, berapa banyak petak pohon berapa banyak pohon? Ini salah ini. Berapa banyak pohon cabai pada petak ketujuh? Jadi mau dihitung berapanya. Nah, di sini pun nggak ada pilihannya ya, tapi kita coba bahas aja. Nah, ya nomor satu ya, kita ke nomor satu dulu. Jadi ini itu barisan ya, karena apa? Karena ada polanya. Nah, barisan itu ada dua kan kalau kita ingat lagi. Ada geometri, ada aritmetika. Nah, kalau aritmetika itu kan dia ya selisih, ya jadi tambah-tambah kan ya. Nah, kalau geometri kan kali-kali. Nah, di sini selisih dia bicara selisih. Jadinya kita bisa bilang bahwasannya ini tuh barisan aritmetika dengan jarak yang sama. Nah, di sini kita misalkan jaraknya itu beda ya. Jadi di situ tuh bedanya. Terus em, untuk petak pertama, 5 petak pertama itu kan berarti sebenarnya kita bisa notasikan sebagai S5. S5 ya, deret barisan aritmetika. Ya, jadi itu sama dengan ini yang U1 sampai U5 sama dengan 84. Nah, lalu yang eh, 5 petak terakhir itu kan kita bisa hitung mundur ya. Jadi dari 13, 12, 11, 10, 9 ya. Secara notasi itu kita bisa kayak gini, S13, S13 itu dikurang S8. Ya gitu kan sama aja tuh. Karena S8 itu kan dia dari U8, ya kan. Nah, di sini kan sampai U9 gitu. Ya, terus kita ingat kembali bahwasannya rumus barisan aritmetika itu adalah untuk suku ke n-nya itu adalah jumlah suku pertama A ditambah dengan n kurang satu, hasil kali n kurang satu dengan B. Ya, jadi kenapa n kurang satu? Karena ada ada n kurang satu jarak ya di antara apa namanya di antara item-item itu ya, suku-suku itu. Jadi gitu. Nah, misalkan ini kan U1 ini ada berapa lompatan nih? Ada 4 kan ya? Nah, gitu. Satu, 2, 3, 4. Makanya N kurang satu gitu. Nah, begitu juga pohonnya di sini ya. Jadi, itu kita ganti ya pakai persamaan ini tuh dapatlah ini 5A tambah 10B kan ya. Jadi ini U1, U2, U3, U4, U5 gitu. Nah, jadi ya kita dapat suatu persamaan A dan B.
Lalu em, itu tuh kita bisa bilang bahwasannya itu persamaan pertama kan ya. Terus dari yang kedua ini kita bisa dapat persamaan yang kedua. Nah, gimana caranya ya? Sama kayak tadi, tapi ingat kembali bahwasannya rumus yang ini tuh kita pakai lagi. Untuk U13 ya ini 12, 11, 10, 9, 8 gitu. Terus dijumlahin dapatlah ini. Nah, eh, memang sederhana ya, tapi ini tuh banyak masuk sih di UTBK ya. Ya di SIMAK UI atau ya ujian-ujian mandiri yang top universitas itu ada juga, tapi seharusnya lebih sulit daripada ini. Nah, tapi ya nggak apa-apa, kita mulai dari yang mudah dulu. Jadi kalau kawan-kawan tuh punya soal, misalkan ini ya, hari ini kan ada pertemuan. Kemarin ya, satu hari sebelumnya itu kalau kawan-kawan mau request soal itu dibahas, boleh aja sih. Jadi kirim ke saya soalnya. Jadi satu hari sebelum itu saya buatin PPT-nya, ya jadi biar enak nanti saya ngajarin gitu sih. Jadi kita bisa bahas soal selain dari yang 20 ini gitu. Bisa aja request. Ya, kalau mau request. Nah, jadi ini tuh ada 5A. Ini tuh ada 5A. Ya, terus ya kita substitusin. Dapatlah yang ini, sisi kiri. Ya, ini kan kita pindahin ke kanan. Ini juga kita pindahin ke kanan gitu kan. Nah, gitu. Ya, dapatnya yang ini dari persamaan kedua, yang kiri persamaan satu. Nah, lalu kita kurangi tuh. Jadi 40B sama dengan 192. Atau kalau dibagi 4, sama-sama dibagi 4 dapat ini. Atau kalau sama-sama dibagi 10 ya dapat segini B-nya. Nah, lalu substitusi ke ya misalkan persamaan kedua ya kita substitusi B-nya. Ya dapatlah di situ 50 dikali 48/10 kan ya. Nah, ini kita coret-coret 5 dikali 48 ya. Tuh, ya kan ya? 5 dikali tuh. Ini oh, salah salah. Saya masukin yang ke atas ya. Sorry sorry. Ke atas karena di sebelah kanannya itu 84 bukan 276 ya. Kan ini 84 nih. 84 kan ya. Sorry sorry sorry. Persamaan satu. Terus kan kok nggak ada 10 limanya ya atau tipe lagi gitu kan. Nah, ternyata nggak. Oke, saya kurang fokus. Jadi 5A dikurang ya 84 dikurang 48 36 dibagi 5 7,2 itu A-nya. Jadi ya kita substitusi. Kan ditanya kan pohon cabai yang petak ketujuh kan ya. Ya udah berarti U7 U7 itu ya A tambah N kurang satu 7 kurang satu 6 ya di pas substitusi yang tadi kita dapat A dan B-nya ya udah kita kalikan kita jumlahin dapat di situ. Oke, lalu yang eh, nomor dua ya jadi jawabannya C. Jadi jawaban C walaupun tadi nggak muncul deh. Ini saya ambil dari pembahasannya, jadi dia bilang pakai C. Dan saya cek, ya nggak ada salahnya sih memang jawabannya. Terus nomor dua ini soal cerita ya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwasannya ada pedagang, terus ada tabel keuntungan di setiap barang. Nah, jadi untuk barang itu dia pakai interval ya. Jadi kalau 5 buah terjual, untungnya sekian. Kalau 10 sekian. Nah, sampai 40 sekian ya wajar kan. Kalau makin banyak lebih baik dibeli itu kan harganya lebih murah ya. Jadi kayak grosir lah kan. Oh ya ini grosir ya. Bisa ecer bisa grosir. Nah, jadi kalau makin banyak hitungannya grosir. Makanya untungnya berkurang. Nah, tapi kita perhatikan di sini bahwasannya intervalnya itu maksudnya ada polanya di sini ya sama kayak barisan tadi. Setiap penambah ini tambah-tambah kali-kali dua nih, kali-kali dua kan ya dikali-kali dua 5 ke 10 kali dua 10 kali ke 20 kali dua 20 ke 40 kali dua. Nah, yang di sebelahnya itu tambah-tambah 20 30 40. Ya, jadi double. Double apa bedanya double. Jadi dua kali gitu ininya. Nah, nanti kita bakal bahas. Lalu yang Q juga dikali dua ya. Kali-kali dua. Geometri dengan rasio dua. R-nya dua. Nah, kalau yang kanan ini tuh aritmetika, bedanya satu, jadi konstan ya. Beda dengan yang P tadi.
Nah, lalu kita kita mau nanya itu gimana sih keuntungannya kalau barang P yang terjual itu 1.280. Nah, itu kita hitung tuh di sini. Jadi pertama kita lihat dulu dia minta apa, barang P. Barang P itu katanya terjual sekian, berapa untungnya. Sementara yang di tabel itu cuma sampai 40 aja kan ya. Cuma sampai 40. Nah, sementara kalau 1.280 berapa gitu kan. Kan nggak mungkin kita hitung manual. Nah, jadi kita pakai prinsip tadi ya, pola-pola tadi. Jadi untuk yang barang P itu yang di sini, yang paling kiri, itu dia suku pertamanya A5, rasionya 2 karena kali 2. Nah, ingat kembali bahwasannya rumus suku ke N dari barisan geometri itu adalah ini kan ya, R pangkat N kurang satu. Nah, di sini A-nya 5, R-nya 2. Ya, itu untuk N-nya eh, tertentu ya. Jadi di sini kita mau cari N-nya sehingga dapat hasilnya itu 1.280 ya. Nah, jadi kita substitusi nih kemari. Iya, kemari. Kemari. Nah, lalu 1.280 ini bagi 5 berapa? 2, 5, 6. Makanya di sini sisa 2 pangkat N kurang satu. Ya, karena udah dibagi 5 di sini. Nah, gitu. Lalu 256 ini 2 pangkat berapa? 2 pangkat 8. Nah, ingat kembali nih topik persamaan eksponen kan ya. Di sini tuh basisnya berapa? Basisnya 2. Eksponennya di sini n kurang satu, di sini 8. Nah, aman kan ya. Tinggal kita samain. Sini jadi n kurang satu sama dengan 8. Berarti n-nya 9. Nah, itu untuk yang barang P. Kalau yang untung, barisannya itu gimana? Nah, ini yang kayak digambarin ini polanya. Jadi, eh, kalau kita lihat untuk 30, 50, 80, 120 itu ternyata membentuk barisan lagi. 20, 30, 40. Nah, di tingkat yang kedua itu udah mulai konstan, tambah-tambah 10. Tambah-tambah 10. Ya, jadi ada dua barisan di situ. Nah, rumusnya itu kayak gini. Nuh, ada C jadinya. Jadi kalau yang kita tahu kan biasanya kan UN sama dengan A tambah N kurang satu dikalikan B. Kan ya. Nah, kalau kayak gini, itu jadinya ada tambahan lagi di sini. N kurang satu, N kurang 2 per 2 C. C-nya ini apa? Beda dari si barisan yang kedua, yaitu 10. Nah, B yang ini mana? Itu adalah beda dari barisan yang kedua. Ya, gitu. Bukan. Bukan barisan lagi jadinya ya. Jadi nilai awal di sini. Ini nilai awal, ini beda. Karena kita tahu bahwasannya beda itu selalu konstan kan ya. Sementara di sini yang konstan itu hanyalah 10, tambah-tambah 10. Kalau di sini kan berubah dari 20 ke 30, 40 yang barisannya ke tingkat satu. Yang tingkat duanya baru konstan. Nah, jadi ini nilai awal B itu nilai awal untuk si barisan yang tingkat satu. Ini yang A ini untuk barisan tingkat nol yang paling dasar ya. Terus yang C ini itu beda barisan dari si tingkat 2 yaitu tambah yang konstan. Nah, gitu. Ya sebenarnya bisa diterusin sih sampai D, sampai E gitu ya. Jadi tapi kalau misalnya ditambah sampai D itu jadinya sampai dikalikan N kurang 3 gitu. Per, per 3. Per 3 ya, per 3. Ini D gitu. Ya kalau pangkat 4 gitu ya. Ya itu nanti biasanya di ini sih apa namanya di TPA ya biasanya. Yang kalau langsung ditanyain gitu. Nah, tapi ini karena soal penalaran matematika ada soal ceritanya. Namanya juga penalaran. Nah, jadi A-nya tadi 30, B-nya tadi 20 kan ya dapat dari si nilai awal yang barisan tingkat satu. Yang ini tingkat nol, ini tingkat satu, ini tingkat 2 gitu. Jadi kita bisa bilang bahwasannya oke, 8 kali 20 160. Ya. Terus 8 kali 7 dibagi 2 jadi 4 dikali 7 dikali 10. 4 kali 7 28. 28 kali 10
280. Udah tinggal jumlahin. 470. Oke, ada yang mau nanya? Memang agak ini ya, agak banyak sih soalnya maksud. Oke, kalau gitu lanjut. Ya, jadi gitu ya. Nanti kalau misalnya kawan-kawan punya soal yang kira-kira di luar dari sini juga boleh sih sebenarnya. Jadi kita bakal bahas sama-sama. Nanti saya bakal sisipin di PPT-nya ya. Tapi kalau bisa sih paling lama ya 1 hari sebelum ini ya hari ya. Cara cepat, cara cepat. Hmm, nggak ada sih cara cepatnya. Tapi ya itu kalau itu kan dia belum ribuan kan ya, belum ribuan. Maksudnya gini, kalau cara cepat itu gimana ya? Kita nggak bisa menghubungkan ini dengan cara cepat karena konteksnya bakalan berbeda nanti. Contohnya dengan barang Q dan barang P itu kan walaupun bentuknya sama, tapi cara penyelesaiannya itu beda. Kenapa? Karena yang di untung barang P itu dia punya barisan sampai tingkat 2. Sementara kalau untung barang Q lebih sederhana, cuma sampai tingkat 1. Gitu. Jadi saya nggak tahu sih ada cara cepatnya atau enggak ya. Deckingnya itu ada atau enggak ya kalau di GO. Tapi kayaknya nggak ada sih. Nanti coba saya cari ya kalau ada nemu. Saya kasih tahu. Tapi ya gitu. Karena ya wajar sih nggak ada cara cepat karena ini kan penalaran matematika. Beda kalau sama eh, pengetahuan pengetahuan kuantitatif ya, lebih sederhana. Jadi bisa lebih ini ya. Tapi gitu, pemahamannya gitu ya. Jadi ini yang barang P itu dipakai untuk nentuin si 1280 itu N keberapa sih di barisan itu. Nah, lalu dengan N yang ini, itu kita bakal nentuin eh, banyaknya untung dari si barang P itu. Ya, oke. Nah, gitu juga dengan nomor 3. Nomor 3 ini tuh lebih banyak lagi bahkan yang mau kita cek. Jadi, maksudnya gini, kalau kalau saya itu memang nggak terlalu suka ngapal ya. Tapi nanti kalau saya nemu cara cepatnya, saya bakal kasih tahu ya. Karena saya tuh nggak bisa ngapal juga sih. Jadi saya tuh baca soalnya terus runtutin dengan konsep-konsep yang ada yang dasar-dasar terus dibangkitkan ke yang lebih rumit ya gitu. Jadi dari sifatnya sederhana. Nah, di sini oke, siap. Tapi nanti coba saya cek. Lalu kalau yang ini ya ada 5 poin di sini. Ada 5 poin yang mau kita cek. Nah, em, untuk poin pertama dulu ya. Jadi terserah kawan-kawan mau mulai dari mana ya. Sebenarnya nggak bisa juga ditebak-tebak karena ini lumayan rumit ya. Karena untuk yang tadi itu yang nomor 2 ini itu cuman satu kasus ya, 1280 tadi. Nah, sementara di sini itu tuh 5 kasus kayak gitu tuh. Nih, kayak gini. Banyak. Jadi kalau saran saya sih kalau nemu soal kayak gini, itu mending di skip aja dulu. Karena terlalu makan waktu ya. Bahkan untuk slide-nya sendiri tuh saya buat tuh per apa ya? Per ini ya. eh, per poin gitu. Karena memang saya nggak tahu juga sih cara cepatnya gimana. Nah, tapi kalau ya kalau kawan-kawan ketemu soal kayak gini tuh mending di skip aja sih. Jadi langsung lanjut ke soal yang lebih mudah. Karena bakalan ngabisin waktu nih. Gitu. Ya, oke. Nomor yang poin 1 dulu ya. Jadi 768. Kurang lebih caranya sama. Jadi, tapi ini untuk barang Q. Tadi kan barang P. Nah, sekarang barang Q. Kita fokus di bagian yang sininya. Nah, di sini. Terus kita ambil Q, ya barisan Q. Barang Q itu A-nya itu 3, R-nya itu 2. Jadi kita masukin lagi ke definisi suku ke N dari barisan geometri. Lalu kita ambil UN-nya 768, lalu kita tentukan eh, N-nya berapa. Gitu sih. Tetap polanya sama. Jadi tujuan kita tuh mau nyari suku ke berapa gitu. Tujuannya. Nah, lalu ya setelah kita bagi 3 kan ya, dapatlah 256. Nah, lalu kita pangkati lagi 2 pangkat 8. Ya, pakai persamaan eksponen lagi tadi. Nah, lalu untuk barisan untung Q, itu
Ya, sama kayak tadi ya, tapi lebih simple. Cuman satu level aja dia. Dapat A-nya langsung dapat B-nya. Jadi kan ini tambah-tambah 10 nih. Jadi di sini tuh per ribuan ya. Jadi biar gampang aja nulisnya. Jadi 20 sama 10. eh Terus diambil dihitung suku kesembilannya ya, untuk barisan aritmetika. Jadi di sini sebenarnya menggabungkan konsep barisan geometri dengan konsep barisan aritmatika. Bagus sih soalnya. Nah, di sini tuh dia jadi kita dari geometri ke aritmetika gitu. Jadi dapat dua-dua intinya. Nah, lalu U9 itu apa tadi? UN kan ya, A tambah N kurang satu kali B. Yaitu 20 tambah 80, yaitu 100 kan. eh Ya, sederhana. Tapi memang banyak. Nah, itu satu poin. Jadi dapatnya jadinya 100.000 keuntungannya. Nah, lalu barang P itu U380. Ya, kenapa langsung langsung kita dapat? Karena ada di tabel U20 kan ingin. 20 barang kan ingin. 80.000. Jadi langsung kita tulisnya 80. Hemat waktu. Nah, lalu untuk yang barang Q lagi kayak tadi, kita ambil A-nya 3 ya, sama R-nya 2 sama persamaan suku ke N-nya juga sama. Nah, tapi yang beda itu tadi itu kan 768, sekarang 192. Nah, ini suku ke berapa? Dapatlah suku ke-7 dengan cara yang sama. Lalu untuk perhitungan untungnya juga sama kayak tadi. Tapi diambil N-nya yang 7 bukan bukan 9. Jadi ya kawan-kawan mungkin mungkin kalau nanti ujian kayak gini memang cepat lama di awal tapi nanti setelah dapat polanya lebih cepat ya, tinggal substitusi aja di situ kan. Nah, jadi dapat 80. Tambah 80 dengan 80 160. Nah, nambah lagi kan ya. Tadi 100.000, sekarang 160.000. Nah, gila, poin ketiga juga gitu. Umpatnya langsung dapat 120. Nah, kenapa? Karena ya, suku keempatnya itu 40 buah kan ya. 40 buah. Ya, dapatlah 120 di situ dari tabel. Nah, lagi-lagi kita ngitung Q. Persamaannya sama, N-nya belum tahu. Nah, itu yang mau kita cari. Dapat 6. Karena dia maunya UN-nya 96. 96 itu dibagi 3. Jadi dapat 32. 32 itu 2 pangkat 5. Dapatlah itu. Terus untuk untungnya itu sama juga kayak tadi. Nah, di sini cuman tadi beda 7 sama 9, sekarang 6. Nah, jadi 20 tambah 50 itu 70. Untungnya lebih gede lagi nih, 190. Lama-lama menaik ya. Jadi tapi kita nggak bisa lompatin karena kita nggak bisa nebak juga ini apakah 4 dan 5 itu bakalan berbeda atau tidak gitu kan. Nah, ini yang keempat. Ini yang keempat. Nah, di sini tuh kebalik ya. Q-nya 24 udah diketahui di tabel 50.000. 50. Nah, sekarang yang P. Kita menghitung yang P. Kayak soal nomor 2 tadi. Nah, kita ambil A-nya 5. Ya, sama sih. Kayak tadi nggak berubah soalnya. 5, R-nya 2. Terus dapatlah ini. Persamaannya ambil 80. Ya, untuk yang 80 buah barang. Em, Ya, sebenarnya kita bisa langsung perkirakan sih uangnya berapa. Karena ini kan yang keempat nih, yang di bawah ini. Ya yang di bawah ini kan 4. Berikutnya kan yang kelima, kali-kali 2 kan. Berarti kalau di sini kali-kali 2, ya dapatlah 80 kan ya, yang di barang P. Nah, yang di sini berarti tambah-tambah berapa itu? Kalau di sini 20, 30, 40, berarti tambah-tambah 50 kan ya? Ya udah 170. Nah, kita nggak perlu, sebenarnya nggak perlu ini sih, nggak perlu ngitung ini ya, sebenarnya. Ya, kita bisa langsung terka aja gitu. Karena dekat ya, tinggal cuma nambahin sekali aja. Nggak perlu sampai 10 kali atau 5 kali. Nah, jadi dapat langsung 170 dengan manual tadi, penjumlahan manual. Jadi 170 tambah 80, tambah 50, itu adalah 220. Oke, nambah lagi. Nah, terus yang terakhir, yang kelima. Untuk 160 barang. Nah, di sini nggak bisa lagi kita pakai cara kayak tadi.
Jadi kita harus pakai rumus ya, karena nggak mungkin lagi kita hitung manual ke bawah. Ya walaupun bisa sih sebenarnya kan ini 80 tadi kan, 80 untuk harganya tadi 170. Kalau dikali dua, dapat nih 160. Ini tadi tambah berapa jadinya? Kalau ini tambah 20, ini tambah 30, ini tambah 40, berarti ini tambah 50. Dua, 20. Oh, bentar. 20, 30, 40, eh 50 kan ya? 170. 60 ya. 60 ya, sorry sorry sorry, 60. Thank you. Terus kacau. Oke, 60 betul betul betul. Thank you thank you thank you. Oke, jadi jawabannya 230 ya. Nah, sebenarnya sih bisa ya kayak gitu. Iya, kalau nggak kepikiran. Hmm, oke, gitu. Nah, itu nomor 3 ya, simpel sih. Nomor 4 sama kayak yang Theo sebelumnya ya. Jadi ngulang lagi sih sebenarnya jadi, tapi nggak apa-apa. Tapi soalnya beda. Terus ini cerita tentang apa? Ntar mana PDF-nya ini? Nah ini PDF-nya. Ada diagram tampilin data populasi angkatan kerja dari kacamatan A dan B pada tahun 2022. Ada kategorinya ya, ada 3 kategori: bekerja, nganggur, tidak aktif. Jadi gambarnya kayak gini, ya. Terus setiap kecamatan A itu punya 15.000 orang, kecamatan B punya 10.000. Terus kita cek, ini mau ngecek maksudnya pernyataan mana yang betul? Oke, kita balik lagi ke PPT. Nah ini, jadi oh ini belum kehapus ya. Jadi sebenarnya cukup sederhana sih. Kita ambil, ya ini kan kita baca grafiknya kan, kalau ini yang bekerja, kalau ini yang menganggur ya, menganggur, ini yang tidak aktif nih. Ya, tidak aktif kan ya. Nah, kalau kita masukin di sini, M-nya 28, B-nya 60, T-nya 12. Udah, dapat. Eh, ya, secara tabel ya. Begitu juga yang kecamatan B. Kita buat kayak gitu. Terus, tadi totalnya berapa? Totalnya 15.000. Nah, em, ini sebenarnya persentase itu bagian dari proporsi ya. Jadi proporsi itu sesuatu yang lebih besar ya. Kalau persentase itu yang lebih khusus. Ya, contoh kalau persentase, kenapa namanya persentase? Karena ya per 100 kita tahu bahwasannya kita pernah belajar kuartil per 3, per 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 3 ya, betul, per 3. Terus kita bicara desil per 10. Nah, terus kita bicara persentil per 100 kan ya. Nah, persentase itu sebenarnya bagian dari persentil yang kita tahu bahwasan bagian dari proporsi. Ya kan kalau secara statistik ya kan, ini sebenarnya statistik. Secara statistik itu kan dia kita bisa bilang untuk pemerataan data itu kita bisa bicara pakai mean, mean, rata-rata, atau proportion, proportion. Nanti kalau kalian mungkin minat ke statistika tuh bakal bahas konsep dasar ini sih. Jadi di statistika itu, apalagi di distribusi itu dia sensitif terkait mean dan proportion. Beda sih, tapi banyak dipakai sih. Nah, jadi di sini tuh sebenarnya kita bicara proportion. Jadi kalau satu pi itu 100%, nah bagian-bagiannya itu berapa? Ya tentu kita kalikan aja sama 15.000 kan ya. 60 per 100, 6 per 10. 6 per 10 kali 15. 6 kali 15 berapa? 90. 90 dibagi 10, 9 ya, ada 9.000. Begitu juga N28, begitu juga N12. Nah, kalau kita cek totalin ya pas kan ya 15.000. Begitu juga yang kecamatan B. Kecamatan B itu 54% dari
10.000, bahkan lebih mudah. Tinggal kalikan aja 54 kali 1, 54 kali 100. Karena di sini 10.000, 10 pangkat 4 dibagi dengan 10 pangkat 2. Hasilnya 10 pangkat 2. Ya udah, 54 kali 10 pangkat 2, 42 kali 10 pangkat 2, 4 kali 10 pangkat 2. Oke, 10.000. Nah, gitu. Terus jawabannya yang mana? Jawabannya, oh, ya kita tebak-tebak sendiri. Oke, banyaknya orang yang bekerja di kecamatan A itu kurang dari kecamatan B. Orang yang bekerja di kecamatan A berapa? 9.000. Populasi angkatan kerja di kecamatan B berapa? 15.000. 10.000. Ya, jadi populasi angkatan kerja itu kan yang di atas ini nih. Yang di atas. Jadi 9 lebih kecil daripada 10. Ya, betul. Terus banyaknya orang yang menganggur di kecamatan B. Di kecamatan B berapa yang nganggur? Ini 4.200 kan ya. 4.200. Terus orang yang nganggur di kecamatan A 4.200. Oh, ternyata sama. Oke, berarti salah. Berarti salah ya dia. Karena sama. Banyaknya orang yang tidak aktif secara ekonomi di A. Berapa itu? 1.800. Nah, kalau di kecamatan B itu berapa? Banyaknya orang yang tidak aktif. Eh, 400 ya. 400. Apakah 400 dikali 3 itu berapa? 1.200 kan ya? Nah, berarti bukan 1.800 ya. Berarti salah. Dah, jawabannya benar salah-salah. A. Terus kita ke nomor 5. Nomor 5 ini soalnya udah di sini. Jadi eh, ada orang yang mau beli bengkoang. Ya ini kalau di matematika itu bukan statistik lagi ya namanya. Ini tuh namanya operasi riset ya. Kalau tadi kita bicara statistik di sini, ini kita bicara rata-rata, di sini kita bicara operasi riset. Jadi operasi riset itu banyak dipakai di kalau aplikasi itu banyak dipakai di teknik industri ya itu termasuk banyak optimisasi maksimum minimum ini kan persamaan linear kan ya. Nah, itu termasuk dari optimisasi. Jadi gimana sih optimisasi itu? Ya ini kayak gini contohnya. Kita ngitung harga bahan pokok gitu kan ya. Sama lah kayak teknik industri di sini kan di sini bengkoang, buah naga gitu kan. Terus nanti kalau misalnya lebih rumit lagi kita udah bicara minimum maksimum ya dengan tanda yang berubah pakai lebih kecil sama dengan dan kalau kalian ingat di SMA ya yang baru kalian pelajari mungkin kalian pernah ngelihat kayak gini kan ya terus diambil persamaannya terus kalian arsir terus ambil persamaan lagi diarsir. Nah, mana yang titik minimumnya, titik potongnya di sini, sama di mana lagi ya? Ya tergantung kalau ada pemisahan di sini, berarti di sini tiga ya. Kalian hitung di antara ketiga titik ini mana yang maksimum atau minimum gitu. Itu tuh operasi tuh, ya operasi riset. Kalau bahasa Inggrisnya namanya research operation. Ya, jadi ya itu sebenarnya sih aplikasinya. Kalau kalian tertarik ke ya salah satu bidang di matematika sih. Tapi kalau saran saya sih mending langsung ke aplikasi aja ya. Kalau saya kan matematika murni. Ya pilih mau ke statistika, mau ke aktuaria, mau ke tadi teknik industri, mau ke ya teknik sipil juga pakai ya, tapi banyak pakai turunannya. Oke oke. Itu bengkoang 2 ditambah 4 kilogram buah naga itu 110.000. Terus 4 kilogram jambu air sama 2 kilogram bengkoang itu harganya sekian, 130.000. Nah, jadi kita mau ditanya 1 kilogram bengkoang itu berapa, buah naga itu berapa, jambu air itu berapa. Nah, gini, memang prinsipnya kalau di operasi itu yang biar mudah itu terus kita misal-misalkan 1 kilogram itu kita misalkan A, B, C ya, biar mudah penulisan notasinya. Nah, terus kita hitung nih, kita kita ubah persamaan yang ini tuh, pernyataan yang ini tuh ke bentuk persamaan matematika tuh kayak gini gitu. Jadi 2A ditambah 4B 110. 4C ditambah 2A 130 gitu. Nah, makanan nih kalau nggak eliminasi substitusi kan ya. Tapi ternyata kalau kita pakein tambah, kan tadi awalnya saya mengurangin kan ya, jadi bisa dicoret kan gitu. Tapi kalau kita perhatikan, kalau kita tambah, nah kita bisa dapat ini, 4A tambah 4B tambah 4C. Ya ini kita tambah.
Nah, jadi tinggal kita bagi 4 aja, ya kita kali seperempat, kita langsung dapat apa yang mau kita cari. Ya kan yang mau dicari kan itu jumlah harganya ini. Gitu sih. Jadi nggak harus selalu melulu di eliminasi ya variabelnya. Kita bisa kaliin dengan ditambah atau dikalikan dua, tergantung. Oke, itu jawabannya A. Terus soal yang sama tapi pertanyaannya yang beda. Jadi ada pertambahan persamaan ya. Tadi kan cuma dua, ini dan yang ini. Nah, terus ditambah lagi sama yang ini. Jambu air sama buah naga 100.000. Ya udah, kita tambahin lagi persamaannya nih. Jadi persamaan yang ketiga. Nah, terus dari persamaan satu dua yang ini, satu dua itu kalau eh, kita kurangin ya atau kita substitusi di sini dua a ini bisa dapat ini dan ini. Ya, maksudnya itu ini kita pindahin ke kanan, 4B-nya, ini 4C-nya kita pindahin ke kanan. Jadi dikurangkan ya, dikurang 4B, dikurang 4C gitu. Nah, habis itu kan di sini kan sisa 2A, di sini sisa 2A. Ya udah kita samain, dapatlah ini. Yang persamaan dari persamaan satu, ini dari persamaan dua. Terus kita ambil B-nya. B, bentar, B itu sama dengan, jadi B itu sama dengan berapa? Nah, ini kita pindahin ke kanan, ini kita pindahin ke kiri. Ini kita pindahin ke kanan. Terus ini kita pindahin ke kiri juga. Jadi dapatnya B sama dengan, ya 4B sebenarnya. 4B ditambah 4C, 4B sama dengan 4C eh, dikurang 20K. 20.000. Terus sama-sama dibagi seperempat, dapatlah ini. Gitu. Itu kalau yang dari persamaan satu dan dua. Terus yang tiga dan empat, maksudnya empat itu ini. Ya, ini yang keempat. Ini yang keempat. Ya, jadi yang baru itu keempat kita substitusi ya. Jadi B-nya ini, ntar saya bersihin dulu. B-nya ini tuh kita substitusi aja ke dalam persamaan yang eh, ya ini substitusi kemarin. Jadi dapatnya 4C ditambah ini. Nah, ini kan dari yang kanan nih. Substitusi ke situ. Terus sama dengan 100.000. Ya udah kita kali-kalikan dapatlah C-nya sekian. Ya, ya ini kita tambahin 10. Ini kita kalikan minus 30. Ya kan minus 30. Terus ya jadi tambahkan ya di sini jadi 130. Nah, kita bagikan sama 10. Dapatlah 13.000. Ya, itu. Terus nomor 7. Nah, ini masuk rata-rata. Lagi-lagi kita bicara rata-rata. Kalau di kunci jawaban itu 82 kalau nggak salah ya. Jadi ada yang silap sih sebenarnya. Nah, jadi saya koreksi di sini. Em, jadi ada, jadi gini prinsipnya. Em, Rata-rata itu jumlah dibagi banyaknya elemen. Ya, itu prinsip paling sederhananya ya. Jadi di sini itu saya pecah rata-rata gabungan itu dari penjumlahan tinggi laki-laki, penjumlahan tinggi perempuan dibagi banyaknya masing-masing. Beda ya maksudnya gini, arti jumlah dengan banyaknya itu beda ya. Banyaknya itu beda. Nah, secara matematis jumlah itu biasanya dinotasisikan pakai sigma. Ya, sigma eh, Greek ya, huruf Greek sigma, sigma kapital, S-nya kapital. Karena kalau sigma S-nya kecil tuh bakalan bentuknya kayak gini, standar deviasi. Ya, iya standar deviasi. Kalau pangkat dua kan varians. Nah, kalau banyaknya ini itu tuh himpunan sebenarnya. Jadi N dari misalkan himpunan A gitu. Nah, itu tuh maksudnya gitu. Nah, di sini tuh eh, maksud saya sigma itu jumlah. Kalau yang di bawah itu N, itu adalah banyaknya. Gitu, maksudnya gitu. Jadi, em, ya itu satu hal. Nah, itu dasarnya ya.
Terus untuk yang soalnya itu ada 21 siswa. Laki-lakinya itu 2 kali perempuan. Nah, jadi kalau secara matematis tuh eh, NL sama dengan 2 kali perempuan, 2 NP gitu. Nah, di sini karena di kelas itu ya kalau nggak ada laki-laki ya perempuan kan nggak mungkin ada bencong kan ya. Nah, jadi NL ini itu ya udah kita masukin ke NP kan ya kita ambil yang dari sini ya kita tambahin dapat 3 NP. Kita bagi 3, kita bagi 3 di sini dapat 7. Nah, substitusi lagi kemari, substitusi lagi kemari dapatlah NL-nya 14. Ya dua kali NP kan ya. Nah, gitu. Nah, lalu di bagian yang uniknya tuh sebenarnya di bawahnya ya. Jadi kebanyakan soal-soal mandiri ya UI atau UGM atau ya banyak lah. Itu tuh kayak gini dia tuh udah mulai penalaran ya. Jadi ini tuh krusial sih sebenarnya. Krusial ya. Jadi eh, pokoknya rata-rata itu adalah summation per eh, N ya per N itu numbers ya numbers itu maksudnya banyaknya himpunan itu ya. Jadi ini sebenarnya sederhana. Nah, kalau dikali silang berarti summation itu sama dengan rata-rata dikalikan dengan numbers ya, numbers banyaknya itu kan. Nah, jadi itu yang saya lakuin untuk yang L dan P-nya. Nah, kebalikannya saya lakuin untuk yang gabungan gitu. Ya, jadi eh ini 14 kali 815 itu adalah NL 14 kan ya. NL 14. 81,5 itu rata-rata dari si laki-laki ini. 81,5 yang di atas kan ya. Terus rata-rata dari perempuan berapa? 83 itu kan. Nah, itu tuh saya masukin sini. Tapi ada yang perlu dipahami lagi bahwasannya ada 4 siswa yang tadinya nilainya segini 86, 85, 88, 95. Itu tuh ternyata salah tulis jadi berubah seperti ini gitu. Nah, jadi ada perubahan kan ya. Nah, di situ saya ambil deltanya per masing-masing ya. Jadi ini tuh kalau bahasa Inggris itu namanya respectively atau kalau di konsep fungsi itu namanya piecewise. Nah, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, dan ini ke sini gitu. Ya, makanya di sini masing-masing saya kurangin nih. Saya kurangin, saya kurangin, saya kurangin, saya kurangin. Nah, terus hasilnya itu saya kurangin lagi dari total yang tadi awalnya. Kenapa nggak saya tambah? Ya karena eh, ada perbedaan di situ, selisih, makanya dikurangin gitu. Dikurangin, 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 dikurangin gitu. Jadi ya wajar kan ya. Dari 86 selisihnya dengan 77 berapa? 9. Ya berarti yang tadinya misalkan kembalian kita 100.000 eh, kurang 9.000 ya jadi 91.000 kan ya. Ya gitulah kurang. Jadi dikurangi karena kurang. Ya begitu juga kalau misalnya tambah kan ya. Maksudnya yang kanan itu lebih besar. Misalkan di sini 100. Ya kalau dikurangi berarti dapatnya -5 kan ya. Minus dikali minus jadi positif kan ya. Jadi nambah gitu. Ya jadi ini makanya pakai selisih di sini. Selisih, selisih, selisih. Oke. Nah terus dibagi berapa? Tetap dibagi 21. Kenapa? Karena banyaknya sama. Cuman salah salah tulis aja. Jadi yang salah di sini yang keliru itu summation-nya ya, sigmanya. N-nya tetap nggak ada perubahan. Kan masih ingat kan ya di soal-soal kita yang terdahulu kan konsepnya kayak gini, tapi ada pengurangan orang misalkan yang tadi dari kelas A berpindah ke dari kelas B. Jadi yang kelas A itu N-nya berkurang 1, sementara yang B itu N-nya tambah 1 kan gitu-gitu kan. Ya gitu-gitu aja sebenarnya soalnya, tapi yang mau saya tekankan itu sebenarnya yang bawah tadi ini sih. Ini tuh yang sebenarnya konsep yang yang bakal kalian pakai seterusnya. Itu sih tadi.
Ini X bar. Ya. Oke, tinggal ngitung-ngitung aja nih. Kalikan, kurangi, dapatlah ini yang di atas pembilangnya. Terus bagiin, dapat 81. Nah, kalau di kunci jawaban itu 82 karena nggak dikurangi ya sama yang ini. Sama yang ini. Bang, bukan ditambah ya selisihnya. Enggak, karena karena itu tuh perubahan, kesalahan penulisan penilaian. Jadi gini, yang tadi misal tadinya itu 86. Tapi ternyata dia cuma 77. Normalnya kan jadi berkurang kan ya, bukan bertambah kan ya. Gitu. Jadi em, harus dikurang gitu. Kak, tapi saya setuju dengan kunci jawaban sih, Kak. Kenapa setuju? Kalau di kunci jawaban itu dia cuma ngalikan aja gini, tapi nggak dikurangi, langsung dibagiin sama 21. Jadi ibaratnya ada soal di situ ya. Eh, oh, tunggu. Saya tahu maksudnya apa. Karena ini kan ya, ntar saya perhatikan dulu. Karena ini ditanya, ini kan ya. Ya betul kan? Iya Kak, maaf ya kalau ini jadi on mic ini Kak. Ya Iya nggak Kak, apa-apa. Nah, karena itu kan fokusnya kan terdapat 4 siswa yang seharusnya mendapat nilai 86, 85, 88, 95, tetapi ditulis 77, 81, 84, dan 91. Berarti kan rata-rata sebelumnya ditulis dengan nilai 77, 81, 84, dan 91. Berarti kan yang di atas itu Kak, yang rata-rata nilai siswa perempuan hmm, 83, terus rata-rata nilai siswa laki-laki 81,5. Di antara dua itu berarti kan kita nggak tahu nih yang 77, 81, 84 sama 91 masuk ke perempuan atau masuk ke laki-laki. Intinya kan ada nilai 4 tersebut apa digunakan saat mencari nilai rata-rata nilai perempuan dan laki-laki tersebut. Jadi kan itu karena sebelum diperbaiki berarti kan nilai yang aslinya kayak 86, 85, 88, 89, 95 itu berarti nggak masalah sih Kak. Kalau menurut saya ya. Soalnya di nomor hmm, 8 juga ada kelanjutannya Kak, ada selisihnya. Jadi yang ada soal itu yang selisihnya jadi selisih nilai setelah rata-rata nilai setelah perbaikan dan sebelum perbaikan satu ya yang kayak sebelum perbaikan kan hmm. 82, setelah Ya, perbaikan yang dicari sama Kakak 81. Nah, kalau saya sih hmm, setuju sama yang kunci jawaban sih Kak. 82 ya. Ya, Hmm. Tetapi ditulis 77, 81, 84. Coba gini. Jadi em, di antara dua nilai ini, ya di antara dua nilai ini, mana yang lebih dulu ditulis? 86 atau 77? 77 dulu. Nah, kalau gitu, em, nilai 81,5 dan 83 itu hasil dari 77 atau 86? Hasil dari 77, 77, 81, 84, dan 91. Oke, pintar. Siap. Oke, Nah nice, kan nice. Ya, patokannya kan sebelum perbaikan kan, Kak. Kalau sudah hmm, perbaikan, nah yang dicari nomor sama 8. Kakak itu benar 81 dikurangin barusan. Oh, perdebatan. Iya, nggak apa-apa itu seru. Kalau Kan, aku sih namanya kan saling itu ya kayak. iya betul. Harus kayak gitu memang. Karena, karena apa ya Jadi itu namanya? terdapat 4 siswa itu hanya Hmm, apa ya, biar lebih ribet doang gitu kayak biar hmm, untuk ngejawab gitu. betul ya. Betul sih logikanya. Jadi nilai yang sebenarnya itu adalah ini terhadap yang 81 dan 83. 81,5. Ya, betul. Sip, gitu maksudnya. Jadi eh, ada ada feedback. Oke, mantap. Ya sih. Oke. Em, nah, lalu yang nomor 8 ini tuh sebenarnya sederhana. Karena sebagian tadi udah kejawab di soal nomor 7. Contohnya, laki-laki itu berapa? 14. Nah, di sini tuh 21, 12 ya. Terus NP 7, di sini 9. Oke. Terus rata-rata nilai ulangan setelah perbaikan. Nah, ini nih maksud si Efran tadi kan ya. Seharusnya 81 kan ya? Ya 81. Oke, betul.
Terus selisih banyak siswa laki-laki dan perempuan ya udah tinggal kita kurangin aja nih NP-nya dengan NL 7. Nah, di sini 5. Salah. Ya udah, E jawabannya. Nggak perlu kita cek lagi sih sebenarnya karena ABCD-nya udah salah gitu. Salah ya, benar Ya, itu. sip. Thank you. Nah, kan seru. Terus nomor 9. Oh, sama ya. Tapi ini apa namanya? Pertanyaannya beda. Em, jadi dari 21 orang ini tuh kita mau tentuin ketua, sekretaris, dan bendahara. Em, terus kalau sekretarisnya harus perempuan, berarti berapa banyak cara yang mungkin terjadi susunan. Ya, balik lagi kayak yang tadi. Kita dapetin bahwasannya perempuan itu 7, laki-laki itu 14. Dan setelah kita pahami eh, kondisinya, itu sekretaris itu harus perempuan. Jadi di sini kita ngambil sekretarisnya 7 langsung ya. 7 langsung. Jadi untuk yang ketua itu tersisa 20 orang doang karena yang satu itu pasti bakalan udah diambil untuk sekretaris gitu. Nah lalu untuk yang bendahara itu berkurang 2 karena udah terambil dari si sekretaris dan ketua gitu. Jadi sisa yang bendahara doang. Nah em, kalau misalkan kita urutannya balik ya, kita ambil dulu ketua gitu, ambil ketua. Nah, berarti kan ada banyak 21 kemungkinan. Lalu kita ambil sekretaris di sini, sekretaris. Nah, di sini itu kita nggak tahu yang terambil untuk ketua itu laki-laki atau perempuan. Nah, kalau ternyata yang terambil perempuan, itu untuk sekretaris cuman ada 6 kemungkinan. Sementara kalau yang terpilih laki-laki, yang perempuan masih ada 7 orang gitu. Nah, lalu berikutnya eh, adalah si bendahara. Bendahara ini kan bebas ya. Tetap aja 21. Sorry, bukan 21 nih. Ya, 21 dikurangi 1 di sini 20. Ya, jadi di sini tinggal 20 terus dikurangi 1 lagi. Jadi dikurangi 2 ya. Jadi ada 19. Ya sama sih dua arah kan ya. Nah, kalau seperti itu, em, kalau 21 ditambah 19 ditambah 7. Kalau yang di bawah itu ada 21 ditambah ya 6 ya. Ini tambah 19. Bakal ada 2 kemungkinan yang jalan di situ ya. Ya seharusnya itu bukan tambah sih, tapi dikali. Ya ini sorry, bukan ditambah tapi dikali. Ya kan? Susunan-susunan itu ditambah. Dikali maksudnya, bukan ditambah. Ini dikali, dikali. Kalau itu dikali terus dibagi, tetap aja nggak ada hasilnya nanti ya. Ya, jadi kita mulai dari pemilihan yang ada kondisinya dulu. Karena kalau kita milih dari yang terlalu umum ya, kayak gini kan ketua ini terlalu umum. Kita bakalan bingung dengan yang seperti ini ya. Jadi ada 2 cabang. Jadi kita harus ngambil dari sekretarisnya dulu ya, yang ada itu, yang ada ketentuannya, mempermudah kita. Nah lalu, jadi jawabannya 2660 ya, 7 dikali 20 dikali 19. 7 kali 19, 7, 6, 3, 133, 133 kali 20. Ya, 2660. Ya, gitu. Oke, pas berarti ya kali. Sorry, sorry, salah tulis nih. Nah, terus N yang 10. Soalnya masih sama. Ya, informasinya masih sama. Soalnya yang berbeda. Nah, di sini tuh peluang lagi ya, kombinatorik.
kombinatorik itu termasuk ke bagian matematika diskrit. Ya, jadi kalau yang suka graf, kalau yang suka apa ya, graf itu biasanya dipakai di matematika murni sih sebenarnya. Nah, itu ya berkaitan seperti ini sih, probabilistik ya. Nah, di sini itu tuh kita memilih tiga lagi, tapi kasusnya beda untuk lomba dan bedanya kalau tadi itu kita disuruh cari banyak kemungkinan. Nah, sekarang kita disuruh cari peluang. Jadi dari total himpunan yang mungkin ya semesta, kita bakal gunain itu untuk membagi banyaknya himpunan yang khusus. Nah, di sini himpunan yang khusus itu adalah dua laki-laki dan satu perempuan gitu. Jadi di sini itu tuh kita ambil A-nya ada ada berapa di sini? Ya tadi kan ada 14 dan 7. Jadi ambil satu dari 7 ya lalu ambil dua dari 14. Nah, sementara untuk semestanya itu dia ada di 21 totalnya. 21 orang. Diambil 3. Ngambil 3 dari 21 semestanya. Gitu. Jadi karena ini nggak pakai urutan ya. Karena ini nggak pakai urutan, jadi kita pakai kombinatorika di sini. Kombinatorika, kombinatorika, kombinatorika. Ya, oke. Jadi yang di atas itu perkalian dari kombinasi 14 ambil 2 kalau dikali dengan kombinasi 7 ambil satu. Nah, kalau yang di bawah itu kombinasi 21 ambil 3 semestanya. Nah, lagi-lagi kita pakai trik yang kemarin. Jadi kita nggak perlu ngitung sampai semuanya faktorialnya, cukup yang paling besar aja di sini sampai 12 karena bakal dicoret dengan yang di bawah. Itu juga ini 18 bakal dicoret dengan yang di bawah gitu. Jadi lebih singkat, lebih cepat gitu. Nah, ini bagi 2 7, ini dibagi 2 10. Dah, tinggal kaliin. Ini 3 7. Jadi 7 kali 10 kali 19. Iya kan? Hmm. 7 kali 10 kali 19. Yang di atas ada 7 kali 13 kali 7. 7, 7. Oke, dapatnya 91, 91 dengan 190. Oke, ya menarik, menarik, menarik. Terus nomor 11. Ya ini sama sih kayak yang tadi ya, nomor 2, 3. Ya, jadi tapi di sini lebih sederhana. Jadi waktunya itu di sini ada 5, ada 7 ya. Ntar kita cek dulu. Jadi, nah ini nomor 11 sampai 15 kan ya. Ada 5, 7 sampai 14. Masing-masing pupuk. Ini sama nih kayak soal yang ada di pekan lalu. Jadi kita bakal pakai lagi itu di sini. Nah, jadi masing-masing pupuk itu punya ukuran yang berbeda-beda dan interval waktu yang berbeda-beda. Tapi dimulai serentak ya, sama kayak soal kemarin juga serentak. Di sini 1 Mei 2023. Dan kalau kita lihat di sini tuh sederhana sih soalnya. Nah, tapi ya gitu, walaupun sederhana, jangan kayak saya tadi ya. Jadi kita malah terlalu ribet gitu. Walaupun sederhana, harus tetap fokus ngerjainnya gitu. Jadi ini nomor 11 ya, misalkan pada tanggal berapa pupuk A dan B itu diberikan bersama-sama untuk kedua kalinya. Nah, em, kita bicara lagi KPK kan ya, atau list common divisor. Di sini tuh KPK antara A dan B, yaitu 5 dan 7. Ya, KPK-nya 35.
Ya kan? 35. 35. 5 dikali berapa yang berkaitan dengan 7 dan hasilnya yang paling kecil. Oke, gitu dapatnya berarti 35 hari setelah tanggal 1 Mei. Nah, di sini 1 Mei 10 hari 1 bulan dapat 5 Juni. Nah, di situ jadinya jawabannya B. Nah, gitu. Oke, nah lalu kayak kemarin kita list kan ini apa namanya interval bukan tanggal spesifiknya ya terhadap interval tadi. Nah, kalau yang ini kan 5 hari, ini 7 hari, yang ini 14 hari. 14 hari. 14 hari. Nah, jadi kita mulai dari masing-masing satu, terus kita tambah-tambahin, nah sampai mentok bulannya. Nah, di sini itu, bentar, 1, 6, 11, 16, 21, 26. Kenapa 31-nya ikut? Kenapa 31-nya ikut? Hmm, bahaya juga sih ini sebenarnya. Karena tadi kita asumsinya kan 1 bulan itu hanya 30 hari. Nah, kalau di sini 6 aja dulu. 6 kali 50. Berarti ya dikurangi 50 lah berarti hasilnya kan. Karena ini kan selisih 1. Berarti kalau 1850 dikurang 50, ya 1800. Ada nggak 1800? Ya, ini syukur-syukur ternyata soalnya nggak ada ini ya, apa namanya, nggak ada yang di bawah itu. Ya kalau ada bakal membingungkan juga ya jadi jawabannya apa. Nah, di sini jadinya ya bisa kita bilang anggapannya sampai 31 hari ya. Nah, kalau di situ 31 hari berarti em, jawaban ini itu bukan 5 Juni kan ya. Jadinya 4 Juni nih. Karena seharusnya kalau 1 sampai 31 itu tuh ya sisanya berarti 1 sampai 4 kan ya. Karena sampai 31 hitungannya. Kalau di sini. Nah, ini kan 31 nih, ya kan? Ntar saya notes saya ini. Karena ini bahaya sih ini. Kalau kalau yang di sini kita anggap 31, ya yang pasti di sini bukan 5 jawabannya. Berarti jadi 4 Juni. Gitu. Yang saya notes ini. Ini harus dicek lagi. Karena nggak bisa kita anggap 1 bulan ya. Ada nggak di soal dibilang 1 bulan? 30. Nggak ada kan ya? Nggak ada. Nah, oke. Oke, oke, oke. Saya notes di situ. Saya notes. Nah, ini ya kebetulannya ya kalau misalnya 6, 6 aja yang ada 30 misalkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya berarti 1800. Tapi sayangnya tadi nggak ada kan ya. Berarti harus memang 7. Berarti 31 ikut. Nah, kalau 31 ikut, berarti ini tuh sampai 4 Juni jawabannya. Nah, kebetulan ada nih jawabannya 4 Juni. Jadi harusnya A. Harusnya. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Karena nggak terlalu sulit sih. Terus, ya kan hampir 31 kan. Jadi selama bulan Mei, itu pupuk yang diberikan hanya satu jenis dalam 1 hari itu berapa kali? Ini maksudnya hanya satu jenis. Jadi di hari yang sama, itu tuh nggak ada dua pupuk yang dikasih bersamaan. Jadi cuma satu. Nah, di sini tanggal 1 udah pasti bukan. Karena tiga-tiga sama. Terus yang saya tebelin 6, 8, 11, 16, 21, 26, 31, 8, dan 22. 15 ya juga seharusnya. Jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, enggak, sorry, sorry. 15 enggak, karena dia 2 kali ya. Tadi yang hanya 1 kali, sorry, sorry. Ya pas 8.
Oke, 8. 8. Nah, jadi jawabannya A. Terus untuk yang nomor 14 itu sekarang terkait dosisnya ya. Jadi selama bulan Juni itu pupuk A itu jadi 150. Jadi dari 50 itu naik ke 150. Jadi total pupuk A yang diberikan selama bulan Juni berapa? Nah, kita balik lagi ke ada nggak ya perhitungan bulan Juni? Nggak ada. Nggak ada perhitungan bulan Juni. Tapi ya kita ini pakai anggapan 30 hari per 5. Jadi 6 ya. Tapi kita perlu tes sih sebenarnya. Ada berapa hari dia mulai ya. Kalau misalnya ini Juni, berarti tanggal berikutnya kan kalau setiap 5 hari itu kan berarti 4, 9, 4, 9, tambah 5 lagi berapa? 14, 19, 24, 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, pas ya 6. Ya, jadi sebenarnya itu ya kayak tadi harus hati-hati. Jadi kita nggak bisa bilang kalau 1 bulan itu 30 ya. Karena soalnya nggak ada bilang kayak gitu ya. Jadi lebih aman sih kalian buat kayak gini aja tuh apa namanya manual gitu ya. Jadi semoga nanti kawan-kawan lebih rajin dan lebih fokus lah nanti pada saat ujiannya. Jadi eh lebih bisa cepat selesai jawab soalnya. Nah ini kayak gini maksudnya. Jadi tadi kan pupuk A. Nah ini kan sekarang mau ke pupuk B sama C. Nah tetap kayak tadi ya. Jadi manual aja nggak apa-apa karena cuman beda 1 bulan doang ya. Nggak terlalu makan waktu tapi lebih presisi. Jadi B, C itu ada berapa? Ya udah di sini ada 4. Di sini ada 2. Tinggal kita kalikan masing-masing 150. 50, di sini 250. Nah, jadi hasilnya 1100. Tadi coba saya mau lihat. Bentar. Kalau di sini itu 150. Ya kan nggak ada yang salah kan? Mm-mm. Karena hati-hati juga. Tadi saya kirain itu bukan total ya, tapi selisih. Selisih terhadap yang lama gitu kan. Kalau selisih jangan dikali 150, berarti dikali 100 gitu. Yaitu tadi saya kira selisih ya. Oke, lalu nomor 16. Nomor 16 ini dia cerita tentang apa? Ntar kita ke soalnya dulu ya. Nomor 16 ini bangun ruang. Kalau bangun ruang itu ada lagi sih nama khususnya kalau di matematika yang namanya geometri. Ya, namanya geometri. Jadi segala hal yang berbau ya eh, 2 dimensi dan 3 dimensi itu di geometri. Ya. Tapi itu kalau untuk tingkat SMA. Sampai 3 dimensi. Tapi nanti kalau udah perkuliahan bisa sampai ruang N, sampai Euclid. Ya, tapi tetap ini konsepnya seperti itu ya. Jadi ya balik lagi ke awal. Apa itu sebenarnya volume ya? Volume itu kan sebenarnya besaran untuk menghitung suatu muatan dari si eh, bangun ruang ya. Bangun ruang. Jadi kalau misalnya di 1 dimensi kita bicara interval, kalau di 2 dimensi kita bicara area, kalau di 3 dimensi kita bicara volume ya, area ini interval ya atau range ya atau range kalau di ya misalkan di eh, bola misalkan kita bicara volume. Volume itu ya seperti ini. Kerucut. Kerucut itu alasnya itu ya lingkaran. Lingkaran itu bisa kita sebut eh, eh, areanya sebagai luas permukaan ya. Luas permukaan yaitu luas lingkaran. Nah, terus kita kalikan dengan tinggi ya. Jadi volume itu selalu bergerak dari alas ke tingginya. Nah, di sini tingginya berapa? Eh, nggak diketahui, tapi dinotasikan sebagai TP dan TQ.
jari-jarinya RQ dan RP. Nah, tapi kalau kerucut itu dibagi sepertiga ya, habis itu setelah volumenya dibagi sepertiga. Jadi berbeda dengan tabung, ya kalau tabung itu betul-betul luas permukaan dikalikan tinggi, tapi kalau kerucut jadi dibagi sepertiga ya. Ada sih sebenarnya pembuktiannya, cuma saya lupa. Ya, jadi yang menghubungkan antara darinya tabung ya, tadinya tabung terus dipotong gitu ya, jadi bentuknya kerucut. Nah, itu hubungannya sepertiga gitu. Ada buktinya sebenarnya sih di geometri, cuman saya lupa. Nah, jadi di sini dia cerita tentang apa? Cerita tentang ada kue, ada dua jenis kue. Yang pertama gula aren, diisi gula aren. Yang kedua itu diisi em, apa ya ini? Ya, satu gula aren, satu tepung beras. Oh, maksudnya cuma beda ukuran doang ya jadi. Ya jadi ada kue yang pertama, kue yang kedua gitu. Yang pertama itu eh jari-jarinya itu setengah dari tingginya. Jadi kalau kita notasiin RP itu sama dengan setengah TP. Ya kan? Gitu kan maksudnya. Nah, gitu juga dengan yang radius dari si Q dan tingginya ya. Jadi seperlapan. Kalau tadi seperdua, sekarang seperlapan. Itu. Nah, lalu em, yang pertama itu kita menghitung perbandingan jari-jarinya. Jadi jari-jari Q dibandingkan dengan jari-jari P gitu. Nah, jadi sederhana sih, tapi maksudnya itu ada di sini sebenarnya. Volumenya sama. Nah, itu sebenarnya kuncinya di situ. Jadi VQ itu sama dengan VP gitu. Nah, jadi kita ke jawabannya, ya kita balik lagi ke rumus volume kerucut, yaitu ini. Sepertiga dari volume si tabung. Ya, kalau tabung kan cuma itu. Nah, terus tadi asumsinya VP sama dengan VQ kan ya. Karena tadi dia bilang volumenya sama. Ya, maksud lajunya ini tuh sebenarnya sih volumenya, bukan kecepatannya. Ya, jadi pada saat dituang itu volumenya sama. Lalu, em, substitusi V-nya itu kemari, ya kemari dan kemari, hasilnya ini. Ya, tapi karena sisi kiri dan sisi kanan itu V dan sepertiga sama, ya langsung saya coret aja. Jadi tersisa cuman ini. Nah, tadi kan yang mau ditanya RQ per RP. Nah, jadi ya kita bisa bilang bahwasannya substitusi aja kayak gini. Ya, tadi kan dari sini, dari yang diketahui ini tuh RP itu sama dengan setengah dari TP. Nah, kalau RQ itu sama dengan seperlapan dari TQ. Nah, gitu. Ups. Nah, gitu. Nah, jadi ya kita substitusi ke sini ya ini kan jadinya TP itu sama dengan 2 kali RP. Yang di sini itu TQ sama dengan 8 kali RQ. Oke. Dapatnya ini setelah disubstitusi. Nah, habis itu dikalikan dapatlah ini. Nah, lalu kita ubah ini jadi eh, yang mau didapat di soal RQ pangkat 3 per RP pangkat 3 sama dengan 2 per 8. Ya kan? 2 per 8. Terus di di sini dibagi 2, 1 per 4. Dan diakarin 3. Di sini 3, di sini 3. Jadi dapatlah yang ini. Dapat yang ini. Nah, habis itu em, kita kalikan dengan
Em, 2 dikali 2 pangkat 3. Ya, jadi biar 2 yang bawah ini tuh bakalan habis dibagi akar 3. Jadi solusinya seperempat ini pangkat 3 dikali 2/2. Ya, 2/2 dikali 2/2. Jadi di sini yang di penyebut itu bakalan 8, yang di pembilang itu bakalan jadi 2. eh Jadinya bisa diperoleh bahwasannya yang ini. Karena 8 akar 3 kan 2 ya. 8 akar 3 itu 2. Dapatlah ini. Gitu. Oke, itu nomor 16. Ya, C jadinya. Nggak ada yang berbeda sih. Nah, begitu juga yang 17. Tapi di diputar yang ditanya ya. Yang tadi ditanya terhadap RQ, RP, sekarang ditanya TP, TQ. Ya bukan TQ, TP, tapi TP, TQ. Karena pertama dan kedua susunannya. Kalau ini kan tadi kedua dan pertama gitu kan. Nah, jadi kita bisa bilang bahwasannya susunannya itu kayak gini. Ya, ya, jangan jangan kebalik ya, hati-hati nanti bisa mengakibatkan jawaban yang berbeda. Nah, sesuai dengan pengetahuan yang tadi yang di sini, itu kita bisa dapetin bahwasannya eh ya kita ambil yang pertama berarti ya, ambil yang pertama. Jadi di sini dapatnya setengah TP, di sini 1/8 TQ. Nah, lalu kita kali pertama kita pangkatkan 2, lalu kita kalikan. Jadi dapatnya ini dan ini. Nah, lalu kita kalikan silang ya. Yang ini jadi TP pangkat 3 per TQ pangkat 3. Ini sama dengan 1/16. Ya, dapat di sini sama setelah diakarkan pangkat 3 lalu dikalikan 2/2. Ya, jadi di sini tujuannya jelas sih. Jadi pangkatnya ini tuh bakalan dijadiin 2/6 gitu tujuannya. Jadi nanti kalau dibagi 3, dia sama dengan 2/2. Ya kan, masih ingat kan di eksponen kalau A pangkat B diakarin yang pangkatnya C, itu bakalan menghasilkan A, B per C. Gitu maksudnya, jadi bisa dapat 2/2 atau sama dengan 4 di sini. Sama dengan 4. Ya, oke. Itu nomor 17. Jawabannya A. Terus nomor 18. Jadi, em, ya di sini tuh dia bilang tepung beras dan gula aren itu dituang dengan laju yang sama sehingga kedua dasarnya itu bertemu di satu titik. Ya, jadi em, ya kita bisa bilang bahwasannya P itu adalah titik pusatnya untuk yang kue pertama. Nah, jaraknya itu dia bilang RP tambah RQ. Hmm, ya jadi kan kalau eh, ini misalkan eh, ini yang pertama, ini yang kedua, ini tadi P, ini tadi Q. Ya, jadi titik temunya misalkan di sini, ke sini gitu. Nah, di sini misalkan titik temunya T besar gitu ya. Berarti jaraknya itu seharusnya adalah si RP itu sendiri kan ya. Nah, di sini tuh jawabannya adalah seolah-olah jarak dari sini ke sini gitu, ke RP dan RQ-nya. Coba saya lihat soalnya dulu ya. Apa saya salah tulis? Hmm, 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 hmm.
Bentar, bentar. Nah kan nggak salah tulis tuh. Jadi jarak antara P dan titik temunya itu seharusnya si P-nya. Hmm, 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 hmm. Karena dia bilang di sini kedua dasarnya itu bertemu di satu titik. Jadi dasar itu maksudnya permukaannya itu ya, lingkarannya itu maksudnya. Hmm, hmm, hmm. P-nya apa sih? Ya kan P, jika P adalah pusat, nah kan pusat alas tumpukan pertama. Jadi kan pas tadi yang kita gambarin. Terus yang Q itu pusat yang kedua. Jaraknya itu 5 cm keduanya. Ya, kita lihat coba. Ya, jadi di sini kan dipakai nih limanya kan. Pakai limanya. Ya, pas sih. Jadi kan yang ditanyakan RP-nya. Di sini kan RP. Ya, jadi P ke T itu sama dengan RP-nya. Ya, tapi belum tentu sama dengan eh, R R dari si Q ya, karena punya jari-jari yang berbeda keduanya gitu, terhadap titik temunya. Nah, tapi kita bisa bilang bahwasannya dari yang diketahui ini jarak antara P dan Q itu adalah 5 cm. Jadi PT TQ itu adalah 5 cm. Tapi yang nggak lain adalah ini RP tambah RQ. Nah, em, yang ini itu kita dapetin dari si soal nomor 16. Nah, nomor 16. Nah, kan nomor 16 nih jawabannya kan ya. Tujuannya ya untuk ngerubah itu ke RP. Nah, jadi di sini kan dapat nih RP tambah RQ ya asumsinya kan. Nah, RQ-nya ini tuh bakalan disubstitusi dengan yang pengetahuan yang kita dapat di nomor 16. Nah, jadi dapatlah ini. Terus kita jumlahin dan kita bagi. Makanya di sini ada tanda titik dua, terus penjumlahannya ini. Gitu. Nah, lalu ini kan dijumlahin, terus dibagi di sini. Nah, dapatlah yang ini. Gitu. Jadi, em, ya kita putar pembilang dan penyebutnya. Jadi kita kali di sini. Jadi 5 kali 2 adalah 10 dan satu dikali ini adalah nilai itu sendiri. Ya, jadi 10 per 2 tambah 2 akar 3. Oke, itu RP-nya. Ya kan? Saya rapiin dikit. Eh, Nah, sip. Oke, lalu ke nomor 19. Nomor 19 ini tuh sama kayak yang nomor 4 tadi ya. Ya, kita bakalan pakai persentase di sini. Ya, tapi di sini totalnya itu ada 500 balita dari 5 desa. Nah, datanya itu kayak yang di sini. Nah, terus di setiap desa itu ada perbandingan stunting dan yang tidak. Jadi yang kanan ini itu yang stunting, yang kiri itu dia tidak stunting. Oke, jadi yang pertama itu kita mau ngitung eh, NT stunting, yang maksudnya banyaknya stunting di desa P. Terserah kalian mau notasiin apa, tapi saya lebih senang nulis notasi kayak gini daripada harus nulis kata-kata kayak gini panjang. Jadi terserah kalian mau buatnya apa nanti pada saat ujiannya. Yang penting bisa menghemat waktu dan menghemat tempat coret-coret. Jadi nggak usah ngapus-ngapus. Nah, jadi di sini tuh pertama di sini itu saya ngambil berapa banyak balita yang ada di desa P. Di desa P. Jadi kan di sini kan, nah kalau kita lihat dari grafik kan dia 20% dari 500. Ya udah kita ambil ini. Terus dikalikan dengan
banyaknya yang stunting. Kenapa seperlima bukan seperempat? Karena ini tuh perbandingan. Ya, jadi antara yang stunting dan sorry, yang tidak stunting dan stunting itu 1:4 atau secara penulisan yaitu ini 1/5, yang ini itu 4/5 gitu, maksudnya gitu. Begitu juga yang row-row lain ya, desa-desa lain. Jadi ini dapat 20, ini yang S-nya itu adalah banyak bayi di desa S. Ya, 25% kan ya, nih yang pink ya, yang pink 25%, terus dibagi perbandingan stunting dan tidak stunting. Jadi 4/25. Taunya dari mana ya, ini kita ambil di baris keempat di sini. Baris keempat. Itu dapat 20. Nah, itu satu. Jadi sama kan ya? Benar. Nah, lalu nomor poin kedua. Nah, tadi ini kan benar. Terus sama kayak tadi, tapi kita harus ngitung selisihnya. Jadi yang pertama, banyaknya balita di desa R ini yang tidak stunting dikurangi dengan banyaknya balita di T yang tidak stunting, gitu kan. Nah, setelah kita hitung, kayak cara yang tadi sama, kita hitung dulu desa balita di desa R, terus kita kalikan dengan perbandingannya terhadap yang tidak balita, tidak tidak stunting ya, tidak stunting di sini. Jadi kalau kita ambil yang R itu yang ini, yang 2/13 yaitu 13 banding per 15, 13/15. Nah, dapatlah yang ini. Nah, begitu juga yang T. T itu em, ya desa T itu 10%. 10% dari 500 itu ini, lalu dikalikan dengan yang tidak stunting, yaitu ini T 1/9 ya, itu 1/9/10. Kalau yang satu itu yang stunting. Nah, jadi jawabannya adalah 20 ya, selisihnya 20. Jadi ini salah. Yang 65 dikurang 45 kan 20. Ya, yang poin ketiga itu lebih sederhana. Jadi di sini kita cuma disuruh bandingin banyaknya balita di desa Q dan T. Nah, kenapa kita cuma fokus di persentase? Karena keduanya sama-sama dikalikan 500. Ya kalau kita tulis pun percuma, jadi nanti tinggal dicoret aja gitu kan. Jadi kita fokus ke persentasenya aja. Q banding T. Q itu 30%. Q itu 30%. T itu 10%. 10%. Jadi 3/1. Salah ya. Nah, ini nih yang hati-hati. Jadi jangan kebalik ya, jangan kebalik. Oh, antara perbandingan itu ya. Jadi mana yang disebutin duluan di sini? Q duluan, baru T setelah itu. Nah, jadi kita bisa bilang perbandingan antara Q dan T gitu. Jangan terbalik ya, hati-hati. Karena kalau terbalik ini itu bisa jadi jawabannya betul. Nih, hati-hati ya. Nah, lalu yang ke-20 dengan pengetahuan yang sama juga, informasi yang sama. Em, di sini itu lumayan panjang sih, sama kayak tadi. Kalau bisa di skip, nah, mending di skip. Kalau ada soal-soal yang lain yang lebih mudah. Nah, di sini balita desa P dan S. P dan S itu sama kayak tadi, cuman perbandingan balitanya aja. P itu 20%, S itu 25. Ya udah kita bagiin 4/5. Nah, ini betul salah. Ya, saya pun hampir gagal fokus ini. 5/4 dengan 4/5. Ya, jadi salah. Bukan. Karena kalau misalnya ada betul, langsung aja tadi. Nah, terus yang balita stunting di P dan T. Nah, tadi yang P udah kita ambil tadi ya di awal. T-nya kita ambil yang nomor, yang poin kedua tadi kalau nggak salah. Nah, jadi kita selisihin ternyata 15. Ya, salah. Hati-hati ya, nilainya tipis-tipis. Kalau kita jumlahin tuh oh, jadi betul tuh. Nah, terus yang ketiga, balita tidak stunting di S. Terus balita tidak eh saya tulis nih. Ntar, coba saya lihat ya. Saya tulis lagi.
Eh, ya betul. Yang di PPT-nya, yang di PDF betul ini stunting dan tidak stunting. Tapi di sini yang saya tulis salah. Seharusnya stunting. Jadi salah hitung juga ini jadinya. Jadi kan kalau yang S itu ada 25%. S itu 25%. 25%-nya itu ini dari 500 terus dikalikan 21/5. Karena S itu 4:21 antara yang stunting dan tidak stunting. Jadi 21/25. Nah, dapatlah 105. Nah, lalu yang tadi yang salah salah itu adalah yang ini. Q yang seharusnya dikalikan 1/6. Bukan dikalikan 5/6. Karena yang ditanya itu yang stunting. Ya, jadi di sini jadi hasilnya 5. Di sini hasilnya 5. 5 kali 5, 25. Ya, ini kan tadi jadinya seharusnya 1 kan ya. 1 ini. Ya, selisihnya bukan 25, bukan 125 ya. Oke. Saya salah jawab itu berarti. Terus yang ke D. D ini kita cek jumlah balita stunting di desa R dan balita tidak stunting di P. Ya, kalau balita stunting di desa R itu berarti kita bisa buatnya kayak gini ya. NR eh, TS ya. TS itu sama dengan NRTS itu adalah pertama kita hitung dulu jumlah bayi Lita di R-nya dulu ya. Di R-nya dulu. Jadi di R-nya itu kita bisa bilang bahwasannya 15%. 15% dikalikan dengan 500. Ya, di sini dikalikan dengan yang tidak stunting. Berarti 13/15. Nah, ini kita coret-coret. Ini coret-coret sisa 5. Jadi dapatnya 65. Nah, kalau yang P, oh sorry sorry sorry, ini stunting ya, stunting. Jadi ini bukan 13, tapi yang kedua. Ya sorry sorry, ini yang S. Jadi jawabannya tadi bukan 65, tapi 10. Ya karena tadi 2 dikali 5, 2 dikali 5. Ya 2 dikali 5. Lalu untuk yang balita tidak stunting. Nah, ini berarti N P CS. Tidak stunting. Nah, itu ada di P-nya berapa tadi? 20% ya, 20%. 20/100 dikalikan dengan 500. Nah, habis itu yang tidak stuntingnya adalah 4/5 kan ya. Yang baris 1 ini. 4/5. Nah, di sini jadinya ini dapat 5, ini dapat 4. 4 dikali 4 dikali 5. 100. 100. Nah, yang E. Yang E ya. Bentar. Ini yang D-nya salah. Yang E-nya sekarang kita cek. Jumlah yang stunting di desa S dan T. Ini yang stunting di T dan yang stunting uh, di S itu adalah berapa? Di S itu ada 25%. 25% dari 500 dikalikan dengan yang stunting berarti 4/25 ya yang stunting. Jadi di sini 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 dapat 5, 20. Loh, mana jawabannya? Saat. Ini 20.
tambah 5, 25. Kalau yang C tadi, saya salah tulis kayak selisih atau jumlah? Selisih kan ya? Soalnya di kunci jawaban itu C kan ya. Jadi di sini S tidak stunting itu kan 105. Ya kan pas S tidak stunting ya kan. 21/25 dikalikan populasi dari si S. Nah, ini kan pas nih. Coret-coret, coret-coret. Ini 5, 105 pas. Terus yang Q, tapi yang stunting. Yang stunting itu kan tadi 1/6. 1/6. Dari 30/100 ya kan. Nah, ini kan jadi 5. 5 kali 5, 25. Salah ini, salah. Karena kunci jawabannya C tadi. Dan setelah dicek yang E juga nggak ada yang betul kan ya. Oke deh gitu. Jadi ada dua soal tadi yang bingung sama hari-hari tadi ya. Um, oke deh kalau gitu ini saya notes dulu tapi caranya kayak gini ya. Caranya kayak gini nggak salah sih ini. Nggak salah jumlah. Nggak ada yang salah nih. S stuntingnya 4/10. 4/25 dan 1/10. Oke, nggak ada yang salah sih ini. Maksudnya di cara jawabannya itu nggak ada yang salah, tapi di soalnya. Oke deh, kalau gitu, eh atau ada yang ini nggak, ada yang punya saran nggak di sini tuh soalnya itu memang seharusnya bukan kayak gini gitu. Nggak ada kan ya? Ntar ya, jadi saya keep aja ya. Jadi ada dua soal em, yang perlu di notes ya. Satu tadi itu sama satu lagi yang ini 11 sama 20. Oke, kalau gitu kita sambung pekan depan karena eh, sudah jam segini dan jangan lupa kalau misalnya ada yang mau dibahas juga di pekan depan silakan kirim soalnya ke saya biar nanti saya buatin PPT-nya lagi. Jadi ada beberapa soal tambahan. Oke, terima kasih semuanya. Sampai sini dulu malam ini. Jadi ada 20 soal nomor 20 dan soal nomor 11 yang ada notes-nya tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pekan depan kalau nggak libur ya. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Saya izin live.